channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya ready stock BMW X1 S-Drive tahun 2016. Untuk kilometer ini baru berjalan di 25.000 aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk review dari BMW X1 kali ini, stay tune dulu dari mana-mana. Dukung dulu dari channelnya AutoFam TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Oke guys, nah untuk kali ini BMW X1 yang kita punya adalah warnanya brown ya teman-teman. Jadi kalau dari deket nih kelihatan banget warnanya coklat tua ya. Kalau dari jauh ini kelihatannya warna seperti black saja gitu ya. Untuk interiornya ini warnanya ada di beige ya. Jadi kali ini AutoFam dapat yang brown on beige ya untuk warnanya seperti itu. Oke, untuk di bagian tampilan depannya di 2016 dia bagian bumper depannya sudah tinggi ya teman-teman. Jadi sudah tidak ceper lagi. Dan untuk di bagian grillnya juga ada perubahan ya. Jadi kalian bisa lihat untuk di perpaduan warnanya ada listnya di sini dan di bagian warna black matte-nya di bagian tengah. Terus untuk lampunya juga ini dia sudah LED ya teman-teman. Ada DRL-nya juga. Nah untuk di bagian fog lamp-nya X1 ini dia ada di bagian atas sebelah sini ya. Dan di bagian bawah ini adalah tambahan untuk menutupi si bagian bumper depannya. Jadi tampilannya ini dia zigzag ya untuk menutup bumpernya. Dan jangan lupa juga teman-teman, ini dia ada logo BMW di bagian tengah. Walaupun di tulisan STNK-nya BMW X1 S-Drive 18 Automatic, ini cc-nya ada di 1500 ya. Jadi bukan di 1800 cc, oke? Kita next ke bagian bodi samping. Nah, untuk di bagian bodi samping, tuh baru kelihatan jelas ya warna coklatnya ya teman-teman. Terus dia ada sprinkle-sprinkle-nya di bagian bodinya. Ini yang tadi Mel bilang S-Drive 18i ya, jadi itu bukan cc-nya. Untuk di bagian bannya ini dia ukurannya di 225/50, ringnya 18. Mereknya ini ada di Bridgestone. Nah ini ada tulisannya RFT, Run Flat Tire. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa kondisi ini tiba-tiba kena paku ya atau benda-benda tajam, ini masih bisa dibawa jalan ya di beberapa kilometer, it's okay. Tapi kalau misalnya kalian pengen langsung ganti itu bisa juga. Sebenarnya RFT ini lebih kuat ya bahannya dari si ban itu sendiri. Oke. Untuk ground clearance-nya ini untuk X1 ini masih lumayan tinggi. Ini ada ya 1 jengkal lebih dikit dari tangan Mel. Jadi untuk X1 ini di bawah sendiri nyaman, di setirin juga nyaman ya. Jadi dia punya dua opsional yang bisa kalian gunakan. Oke, next di bagian atas dia ada roof rails-nya ya di bagian atas. Terus juga untuk dari buka pintunya, nah ini dia sudah mendekatkan ya, dia tidak otomatis langsung terbuka sensornya, jadi mesti kalian unlock dulu. Nah ini baru terbuka ya. Terus juga untuk spionnya dia tidak otomatis retract ya. Nah ini memang sudah close, jadi kita harus retract di bagian interiornya. Next untuk di bagian belakangnya dia juga ada punya shark fin ya di bagian tengah sebelah sini. Oke, untuk di bagian lampu belakangnya ini dia sudah mulai bentuk yang baru ya, X1 2016. Kalian perhatiin ya di bagian stop lampnya nih, jadi dia agak besar lalu menyipit, dan ini dia sudah LED stop lampnya. Terus juga ada emblem X1 di bagian sebelah kanan Mel. Dan untuk kita buka kabinnya atau bagasinya, ini kalian bisa klik aja ya tombol ini. Nah jadi untuk X1 ini ya teman-teman, dia sudah power back door, kalian bisa langsung close saja, pencet di bagian tombol sebelah sini.
Oke, di bagian atas dia ada segitiganya. Terus untuk di bagian sebelah kanan ini ada tempat jaring, dan nih kalau teman-teman kelihatan ya, ini dia ada tempat lagi ya guys, di bawah sini ada box kecil. Terus juga di bagian sebelah kiri sama ada box juga. Ini kita lihat ya untuk di bagian bagasinya tuh. Jadi dia ada first aid kitnya, jadi ada di sebelah sini. Ban serepnya ini dia tidak ada ya, karena ini dia sudah run flat tire alias RFT. Kursinya kalau kalian mau lipat ini bisa kalian dorong aja. Tuh ya. Sebelah kanannya sama. Nah, jadi kalian lebih menghemat waktu untuk melipat kursinya. Tapi ini nggak bisa rata ya guys. Jadi memang kursinya bawaannya pasti akan sedikit menonjol sedikit ya. Jadi seperti itu tampilannya. Kalau kalian mau taruh barang yang lumayan panjang, ini pasti bisa muat. Oke, kita langsung mau close aja untuk di bagian belakangnya. Yap, kita langsung mau review aja untuk di bagian interiornya ya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung review aja untuk di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian tampilan depannya seperti ini ya. Jadi X1 itu dia enak banget untuk dibawa sendiri ya. Kalau kalian pengen bawa daily cars, ini X1 ini rekomend banget. Dia juga cc-nya di 1500, jadi sangat hemat ya. Untuk di bagian lock unlocknya dia ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, untuk lock unlocknya, kalau BMW yang sedan seri 3 biasanya dia ada di bagian tengah ya. Oke, untuk pengaturan automatic lampnya dia ada di sebelah kanan ya teman-teman. Kalian bisa atur di sebelah sini, tinggal kalian geser kanan kiri aja. Kalau untuk seinnya dia ada di sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Lampu jauhnya juga bisa kalian atur yang ada di sebelah kiri. Oke, terus untuk di bagian setirnya ini dia sudah setir kulit, dan ini ada logo BMW di bagian tengahnya. Belum punya pedal shift ya. Ini hanya tombol untuk connect phone, terus voice over, volume up, volume down, ini bisa di sebelah sini. Untuk teleskopiknya dia masih diatur secara manual ya. Nah, naik turunnya tuh. Jadi dia belum yang elektrik. Lalu untuk X1 ini dia sudah start stop engine ya. Jadi seperti ini ya, start stopnya bisa kalian matikan juga untuk start stopnya kalau kalian tidak ingin secara otomatis mati nyala ya. Oke, untuk speedometernya, nah teman-teman bisa langsung lihat ya, di sini kilometernya berjalan di 25.337 sekian ya. Jadi ini kilometer asli, masih bagus banget. Dan untuk warna speedometernya ini dia masih warna yang orange ya, seperti ini tampilan dari speedometernya. Oke, next untuk dashboardnya ini dia sudah soft touch, dan ini biasanya wooden panel tapi ini warnanya lebih ke hitam ya, jadi kurang terlihat dari wooden panelnya di sebelah sini. Dan untuk di bagian head unitnya ini dia memang lebih kecil ya untuk ukurannya. Plus ini dia tidak touchscreen ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini ada menunya di multimedia, connect radio, telepon, navigasi. Ya, kami akan coba. Untuk navigasinya ini hidup ya. Navigasi di Indonesia hidup. Lalu kalian juga bisa lihat ya untuk di bagian vehicle information ya. Kalau kalian pengen tahu dari servis si mobil X1 ini seperti apa sih? Nah, tinggal kita klik aja service history-nya. Ini akan muncul kelihatan ya dari kilometer 5.000, 11.000, 14, 15, 19 sampai saat ini 22.000 ya. Berarti dia sudah 3.000 yang lalu servisnya. Oke. Next juga ini bisa kalian ke setting ya untuk mengatur dari lights-nya. Terus ada sound, speed dan lain-lain. Nah, itu ya brightness-nya. Oke, untuk di bagian bawahnya kita mau langsung lanjut. Dia ada lampu hazard. Terus juga ada 4 buah AC ya di bagian depan. Ini ada pengaturan untuk radionya dan ini soundnya. Coba ya, Mel ke radio dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita belum menemukan salurannya. Jadi ini untuk pengaturan suaranya. Terus ini ada pengaturan dari AC-nya. Ini dia pengaturan AC-nya sudah dual zone ya. Jadi kanan kirinya dia berbeda. Di sebelah sini 18. Di sebelah sini 18, di sebelah kanannya 16. Lalu next di bagian bawahnya ini dia dibagi menjadi dua bagian untuk buka cup holdernya di bagian atas sama di bagian bawah ya, seperti ini.
kalian bisa taruh kunci kalian juga di bagian bawah sini. Untuk pengaturan dari transmisinya dia masih manual ya, di sebelah sini belum menggunakan yang elektrik di sebelah setir, dia masih di bawah. Terus juga ini parking brake-nya. Ini ada pengaturan dari sport dengan kalau sport seperti ini warnanya merah, dan Eco Pro ya, atau comfort. Kalian bisa lihat di sini juga ada tombol dari control pad-nya untuk mengatur dari menu media, radio, telepon, navigasi, back. Nah ini kalau misalnya kalian mau klik, tinggal klik aja seperti itu ya. Jadi ini opsional, bisa kalian pakai. Dan untuk di bagian boxnya juga ini bisa kalian taruh handphone untuk charge, tapi harus yang dia sudah include ya di dalam mobilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan handphone ini tidak bisa sesuai dengan permintaannya, jadi dia tidak akan berjalan gitu ya. Oke, mau close lagi. Terus next kita mau lihat di bagian atas ada sunroof panoramiknya. Nah ini bisa dibuka ya untuk di bagian sunroof ya teman-teman. Tinggal sekali klik aja dia langsung otomatis terbuka. Oke, ini bukanya segini aja ya guys, jadi tidak bisa buka lebih lebar lagi. Lalu ada sun visor-nya dan plus lampunya juga, jadi masing-masing dia sudah punya. Oke, dan lampu tengahnya juga ini dia sudah LED ya, seperti ini tampilannya. Oke, kursinya sama-sama sudah elektrik ya, jadi kalau BMW itu enaknya dia di bagian driver maupun penumpang dia sama-sama sudah elektrik. Plus ini dia ada ininya nih teman-teman, jadi kalian bisa lebih maju lagi kalau kalian merasa kurang nyaman ya untuk duduk kursinya. Oke, close lagi. Sekarang kita mau langsung lanjut review yang ada di bagian belakang ya. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya. Nah untuk di bagian depannya tadi kita sudah review, sekarang kita mau langsung review aja untuk di bagian kursi belakangnya. Nah untuk kursi belakangnya ini sebenarnya warnanya sih beige ya, lebih rentan kotor, tapi kalian nggak usah khawatir karena ini udah kulit, jadi aman sekali ya untuk dari si jok kulitnya. Terus juga kalau misalnya kalian turunkan armrestnya seperti ini, nanti kondisinya hanya bisa muat 2 orang di bagian depan, kanan, sama di sebelah kirinya. Dan jangan lupa juga dia punya armrest, dan jangan lupa dia juga punya cup holder ya guys. Cup holder di bagian tengah sini ada 2 buah. Dan ada boxnya juga untuk kalian taruh barang di sebelah sini. Kalau misalnya kalian naikin armrestnya, nah otomatis kita bisa muat 3 orang di bagian tengah, plus ada 2 buah AC ya di bagian bawah sini, dan ini ada tempat charge-nya di bagian bawah sini ya. Untuk ground clearance kaki mel ya, untuk kaki mel ini sebenarnya legroomnya lumayan enak sih ya, jadi nggak terlalu sempit. Kalau untuk di bagian headroomnya ini masih lumayan tinggi dan aman karena terbantu dengan ada sunroof panoramiknya, jadi menurut Mel masih oke ya. Di bagian depannya juga ada tempat taruh barang di bagian jaring-jaringnya di depan sebelah sini. Terus untuk di bagian door trimnya ini dia juga punya ambient light, tapi ambient lightnya hanya satu warna aja ya teman-teman, jadi warnanya ke orange gitu, hanya satu warna aja, jadi dia tidak bisa diganti warnanya. Door trimnya juga ada 2 warna, perpaduan antara beige dengan warna blacknya. Oh ya, untuk kursinya Mel mau kasih info dulu ya. Jadi tadi kan kursinya kita lipat ya ke bagian depan. Kalau misalnya teman-teman seperti ini ya, contoh kita lipat nih sampai ke bagian depan. Nah dia kan masih ada jarak nih ya, karena dia tidak bisa lipat dengan rapi. Jadi ini dia lebih sedikit melendung bagian atas. Kalau misalnya kalian mau lipat kembali, nah biasanya dia akan seperti ini standarnya. Tapi nggak usah khawatir di bagian bawah. Ini kalau misalnya kalian udah merasa oh mau nyaman segini, kita habisin aja ya untuk dari jaraknya. Oke, ini seperti ini aja ya. Jadi tidak bisa di-adjust lagi kursinya. Top seperti ini aja. Jadi kalian tidak bisa naik turunkan lagi ya untuk di bagian kursi belakangnya. Oke deh guys. Sekian dulu ya untuk review dari BMW X1 S-Drive tahun 2016 ya. Ini warnanya di brown tahun 2016, kilometernya baru berjalan di 25.000 aja ya. Buat teman-teman yang penasaran, harganya ini kita buka di bawah 500 juta rupiah, alias 400 juta sekian ya. Nanti kalian bisa langsung cek aja di websitenya Autofam di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon mail aja di 0813894077. Nah kalian bisa tanya untuk harga cash, harga kredit, mau minta hitungan kreditnya juga boleh sekali ya. Jangan lupa untuk showroom Autofam kita ada di 2 tempat, di Mangga Square dan juga yang ada di Cibubur. Janjian dulu sama sales yang bersangkutan supaya kalian bisa tahu kalau mobil ini masih ready stock atau sudah sold out gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya kalian
pengen tanya lebih lanjut ya, apakah mobil ini bisa kita bawa cek ke bengkel, boleh banget ya, karena Autofam menjamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Kalian bisa langsung bawa cek aja ke bengkel resmi yang sesuai dengan mobil merek yang kalian beli gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa sama yang lagi di reviewnya Autofam TV selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV yang ada di bagian bawah sini. Thank you so much, bye bye.